Mari keluarga Sakura ucapkan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Musa alaihi salam bertemu Nabi Khidir alaihi salam dengan makro Quran Surah Al-Kahfi ayat 61. Kisah ini bermula saat Nabi Musa alaihissalam ditanya oleh kaum Bani Israel tentang manusia yang paling alim di muka bumi. Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, "Tidak ada lagi yang paling alim di muka bumi selain aku." Akibat jawaban itu, Nabi Musa alaihissalam ditegur Allah subhanahu wa ta'ala. Tak hanya itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan wahyu kepadanya. "Sesungguhnya, aku memiliki seorang hamba di pertemuan dua samudra yang lebih alim darimu." Nabi Musa alaihissalam menjadi penasaran. "Wahai Tuhanku, bagaimana aku bisa bertemu dengannya?" Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, "Bawalah olehmu seekor ikan, lalu simpan dalam keranjang. Di mana ikan itu menghilang, di sanalah hamba itu berada." Hamba yang dimaksud tak lain adalah Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam mengambil seekor ikan lalu memasukkannya ke dalam keranjang. Setelah itu, dirinya berangkat ditemani seorang pemuda muridnya yang bernama Yusya bin Ibnun. Tibalah keduanya di sebuah batu besar, tetapi bermaksud untuk merebahkan kepala sejenak. Keduanya justru tertidur, sementara ikan yang ada dalam keranjang mulai meronta, hingga akhirnya keluar dan terjatuh ke lautan. Kejadian ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabila fil bahri saroba. Artinya, maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Ketika Nabi Musa alaihissalam terbangun, kawannya lupa mengabarkan kepadanya tentang keberadaan ikan. Keduanya justru melanjutkan perjalanannya selama sehari semalam. Keesokan harinya, Nabi Musa alaihissalam baru berkata kepada muridnya, "Bawalah kemari makanan kita. Sesungguhnya kita telah merasa lelih karena perjalanan kita ini." Semula memang Nabi Musa alaihissalam seperti yang tidak mendapati rasa letih. Hingga tibalah di tempat yang diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala dan bertanya demikian. Muridnya lantas menjawab, "Tahukah engkau, tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, sesungguhnya aku lupa bercerita tentang ikan itu dan tidak ada yang melupakanku kecuali setan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sangat aneh." Benar sekali, ikan itu mengambil jalannya di laut, sehingga Nabi Musa alaihissalam dan muridnya pun terheran-heran. Nabi Musa alaihissalam kembali berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Akhirnya keduanya pun kembali mengikuti jejak mereka semula. Keduanya menyusuri jejak mereka semula, sehingga sampai lagi di batu besar. Tiba-tiba ada seorang pria yang berselimutan sebuah kain. Nabi Musa alaihissalam pun mengucapkan salam dan dijawab oleh pria berselimut yang di belakangnya dikenali sebagai Nabi Khidir alaihissalam itu. "Bagaimana salam di tempatmu?" Nabi Musa alaihissalam lalu memperkenalkan diri. "Aku adalah Nabi Musa alaihissalam." Ditanya oleh Nabi Khidir alaihissalam, "Apakah Nabi Musa alaihissalam kaum Bani Israel?" Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Benar,
Aku menemuimu agar engkau mengajariku sebuah ilmu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta izin untuk mendampingi dan mengikuti Nabi Khidir alaihissalam. Namun keinginannya itu dilakukan oleh hamba saleh itu. Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku, wahai Nabi Musa alaihissalam, sebab aku memiliki sebuah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diajarkan kepadaku. Namun tidak engkau ketahui, begitu juga engkau memiliki ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diajarkannya kepadamu. Tetapi tidak aku ketahui. Nabi Musa alaihissalam pun berusaha meyakinkan Nabi Khidir alaihissalam. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Secara tidak langsung Nabi Khidir alaihissalam menjanjikan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa kemampuannya untuk bersabar ditentukan oleh perkenan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sang hamba memberi persyaratan kepada Nabi Musa alaihissalam agar tidak bertanya apa-apa kepadanya sampai dirinya menjalankan semua alasan di balik apa yang dilakukannya. Jika engkau mengikutiku, janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya ke Musa alaihissalam dan Nabi Khidir dan pantai. Saat ingin menyeberangi pantai yang lain, keduanya mendapati kapal kecil yang tengah mengangkut para penumpang. Untungnya, para kapal telah mengenali Nabi Khidir alaihissalam. Mereka pun membawa Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam menuju pantai yang ditunjuk tanpa diminta imbalan apapun. Seekor burung yang hinggap di pinggir kapal. Lalu sang burung meminum sedikit air laut dengan paruhnya. Nabi Khidir alaihissalam berbisik kepada Nabi Musa alaihissalam, demi Allah, tidaklah ilmuku dan ilmumu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali seperti air laut yang diambil burung itu dengan paruhnya. Saat keduanya berada di dalam kapal, Nabi Musa alaihissalam merasa heran luar biasa karena melihat Nabi Khidir alaihissalam melubangi kapal tersebut dengan melepas salah satu papannya. Nabi Musa alaihissalam pun lupa dan ingkar akan janjinya. Dalam pikirnya, setiap kerusakan di muka bumi adalah kejahatan, dan kejahatan lebih berat lagi karena dilakukan kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Nabi Musa alaihissalam lantas menanyakannya, mengapa engkau melubangi perahu itu yang akibatnya akan menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya engkau telah berbuat satu kesalahan besar. Di sana Nabi Khidir alaihissalam mengingatkan Nabi Musa alaihissalam akan janjinya. Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku. Pertanyaan Nabi Musa alaihissalam yang pertama dilakukannya karena lupa. Bagaimana yang disampaikan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Keduanya pun melanjutkan perjalanan, namun Nabi Musa alaihissalam kembali melihat keanehan yang dilakukan Nabi Khidir alaihissalam.
saat mengambil seorang anak yang sedang lucu-lucunya dan aktif bermain, kemudian menidurkannya. Anak itu lalu disembelih dan kepalanya dipisahkan dari tubuhnya. Melihat hal ini, lagi-lagi Nabi Musa alaihissalam tak mampu bersabar. Ia kembali mengingkari janjinya, padahal dirinya tahu akan janjinya yang telah disampaikannya. Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia pembunuh orang lain. Sesungguhnya engkau telah melakukan suatu yang mungkar. Nabi Khidir alaihissalam pun melontarkan teguran yang sama kepada Nabi Musa alaihissalam. Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya engkau sekali-kali tidak akan mampu sabar bersamaku. Di sini Nabi Musa pun alaihissalam pun menyadari jika dirinya tidak akan mampu lama-lama menemani Nabi Khidir alaihissalam, sang hamba yang soleh itu. Ia tak kuasa melihat setiap kejadian yang dialaminya. Sementara dirinya terdiam, keadaan itu kembali kepada dua hal. Pertama, kembali kepada tabiat Nabi Musa alaihissalam sebagai sosok yang berjiwa pemimpin. Nabi Musa alaihissalam mungkin sudah terbiasa kritis atas setiap apa yang telah dilihatnya. Di saat yang sama, ia tidak terbiasa berdiam diri ketika melihat perkara yang tidak disukainya. Kedua, syariat Nabi Musa alaihissalam tidak membenarkan pembunuhan terhadap seorang anak, kemudian membiarkan pembunuhnya. Bagaimanapun keadaan pelakunya, artinya dalam hal ini, Nabi Musa alaihissalam mengakui kesalahan yang dilakukannya terhadap Nabi Khidir alaihissalam. Karenanya ia kembali meminta maaf Karenanya ia kembali meminta kesempatan yang ketiga dan berjanji jika kembali bertanya sesuatu, dirinya berhak untuk berpisah dan ditinggalkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Mereka pun melanjutkan perjalanan sampai di suatu kampung yang penduduknya kikir. Mereka berdua mencari orang-orang yang berkenan menjamu, namun tidak mendapatinya seorang pun. Meski demikian, Nabi Khidir alaihissalam tetap memperbaiki sebuah dinding rumah di kampung tersebut yang nyaris roboh. Lagi-lagi merupakan perkara aneh. Mereka diketahui sebagai kaum yang kikir, namun Nabi Khidir alaihissalam mau memperbaiki dinding rumah mereka tanpa mendapat imbalan apapun. Disinilah Nabi Musa alaihissalam sudah memilih untuk berpisah dengan Nabi Khidir alaihissalam. Hal itu ditunjukkan dalam pertanyaannya tentang alasan mengapa Nabi Khidir alaihissalam mau memperbaiki rumah para penduduk kampung itu tanpa imbalan sedikit pun. Padahal dari mereka tidak ada yang mau menyambut dan menjamu. Seandainya Nabi Musa alaihissalam bersabar dalam mendampingi Nabi Khidir alaihissalam, tentu Nabi Musa alaihissalam akan mendapatkan banyak keajaiban dan rahasia. Sayangnya, Nabi Musa alaihissalam memilih berpisah setelah Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan rahasia di balik semua yang dilakukan. Kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Dari kisah di atas ada sejumlah pembelajaran yang dapat kita petik. 1. Kita sangat dianjurkan untuk berdiskusi atau berdialog dengan urusan ilmu. 2. Seorang alim diwajibkan menyebarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain. 3. Perjalanan menuntut ilmu merupakan perjalanan istimewa. Nabi Musa alaihissalam sendiri menempuh perjalanan yang cukup melelahkan demi menemui seseorang yang lebih alim dari dirinya. 4. Kita diisyaratkan untuk melayani dan mengabdi kepada ahli ilmu dan pemilik keutamaan. Yusya ibn Nun misalnya, ia mengabdi kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula Anas ibn Malik juga melayani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kismis dari keluarga Sakura Merdeka. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Mari Sakura salam bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.